Hai, nama gue Fajar. Nama panggilan biasa gue sih kalau Fajar ya Fajar Hadi. Gue karyawan swasta di daerah Tangerang kerjanya. Yang membuat gue selalu keep in shape badan gue tuh karena motivasi ya. Karena dulu tuh bisa dibilang gue jatuhnya dari kurus terus kemudian lama banget nggak olahraga, 2 tahun gue orangnya back office gitu kan, kerja di dunia IT back office. Itu gue jarang banget olahraga. Sebelum gue nge-gym itu gue olahraga, kalau nggak berenang ya lari Car Free Day. Sebelum dunia nge-gym itu gue join Nike Run Club, Adidas Running Club, 2 itu ya di Jakarta. Kalian masih bisa lihat itu di Adidas Running Club, sekarang masih eksis sampai sekarang. Kemudian kalau Nike Run Club udah nggak ada. Nah, karena udah bosen kali ya, jadinya gue coba nih, gue harus ganti apa lagi ya. Pas gue dapet kerja di bagian e-commerce gitu kan, ya anak-anak muda semua, di saat itu gue bikin milestone gue nih di badan gue yang waktu itu masih belum proper ideal lah. Kayak kebanyakan orang bilang kan, kalau lo pindah kantor baru, milestone apa sih yang lo harus ambil? Karena gue waktu itu mikir kan, gue mikirnya, oh iya gue harus hidup lebih sehat, otomatis gue harus bisa manage waktu lebih baik, gaji udah pasti naik. Terus kemudian gue harus berubah nih dari penampilan gitu kan, dari pokoknya milestone lo deh untuk pencapaian di kantor baru tuh apa gitu kan. Oke, gue coba untuk komitmen olahraga nge-gym nih ya, walaupun gue balik dari kantor ke rumah itu perjalanan sekitar 1 jam 2 jam gitu kan, gue coba untuk nge-gym gitu kan. Gue fokus tuh nge-gym tuh 6 bulan gitu kan, sampai setahun. Waktu itu gue sempat stres sih, stresnya tuh kayak badan gue pakai gini-gini aja, balik terus gitu kan, terus nggak naik, tapi nggak turun juga gitu. Waktu itu gue masih belum punya ilmu untuk yang namanya diet itu apa sih. Diet itu selalu diet itu yang harus makanannya nggak enak, hambar gitu. Gua rasa sih kayak gitu ya semua orang ya, yang awam itu kayak gue zaman dulu. Kemudian saat itu gua, karena kita orang kantoran nggak punya waktu, pagi-pagi harus berangkat ke kantor kerja, nggak punya waktu untuk masak ya. Akhirnya kalau mau nyoba catering tapi mahal gitu. Karena itulah gua mencoba belajar masak sendiri nih. Gue belajar cari resep. Awal-awal sih masih kayak hambar, tapi lama kelamaan gue udah mulai belajar kayak makronutrisi gitu. Oh, ternyata kayak dada ayam itu berapa gram, dilihat dari kita berat badan, tinggi badan juga, kira dihitung. Dan gue juga nggak sendiri sih, gue jadi kayak di tempat gym juga ada tempat teman-teman share gitu. Dia ada tuh teman-teman. Sebenarnya kalau di tempat fitness itu kalau kita mau terbuka, mau nanya kayak, bang apa enggak, kok apa enggak mas gitu kan, nanya diet yang bener tuh gimana sih gitu. Jadi saat itu gue memberanikan diri tuh untuk kayak gue mulai terbuka, kayak misalkan kayak gue konsultasi gitu, gue beneran dilihat gitu dari badan, kurangnya latihannya gimana, gue bener-bener nanya. Terus abis itu makanannya harusnya gimana gitu. Makronutrisinya tuh gue belajar sehari itu harus berapa protein, gram yang harus masuk ke badan dengan berat badan dan tinggi badannya segini, idealnya berapa. Nah, kalau udah dapat komposisi itu kan namanya diet ya. Dietnya itu ya dada ayam atau daging sapi atau salmon, pokoknya makanan-makanan yang bernutrisi, kompleks dan tinggi protein kayak gitu. Udah tuh, kalau lu konsisten itu bisa ngebangun badan lu sedikit demi sedikit dengan pola latihan dan juga disiplin. Nah, ini disiplinnya agak susah nih, jadi emang harus balik lagi sih. Jadi apa sih yang lo mau kejar gitu kan. Kalau zaman dulu kan gua kan masuk ke kantor baru harus ganti gaya hidup, itu gua nggak mau kayak dulu lagi. Jadi mau nggak mau gua harus komitmen. Nah, dari situ setahun kemudian itu gue lihat perubahannya tuh setelah gue udah belajar diet gitu kan. Terus pola tidurnya juga dijaga, itu benar-benar kelihatan dari 3 bulan 6 bulan sampai sekarang. Jadi gue untuk tahun pertama di tempat gym itu gue masih asal-asalan, cuman bulky tapi kurang, bulkinya tuh bulky yang belum define ototnya gitu, belum kering, cuman kayak kelihatan six packnya sedikit gitu, tapi bahu udah bulat gitu. Itu karena suka main shouldernya sering gitu. Nah, komposisi kayak
kalau lo ngaca kan kelihatan, wah kurang di perut nih, berarti harus main perut dibanyakin gitu. Nah kesini tuh kalau sudah sering di tempat gym itu suka sharing teman-teman itu jadi enak gitu. Jadi itulah kelebihan gue juga ya, jadi kayak karena udah mau sharing jadi terbantu. Jadi gue merasa nyesel juga nih tahun pertama kenapa gue nggak kayak gitu, jadi kayak gitu. Buat teman-teman yang nonton video ini, gue kasih satu saran ya. Kalau kalian di dunia fitness, kalian nggak bisa compare lo dengan orang lain, karena jelas berbeda gitu progresnya. Tapi yang tahu progresnya itu lo sendiri. Ingat, 2, jadilah diri lo sendiri, jangan pentingin ego. 3, lakukan sebisa lo, push diri lo semaksimal mungkin. Jangan mau lo disetarain sama orang lain. Kalau lo udah terjun di dunia fitness, lo berarti tandanya udah beda dari orang lain. Lo bukan level orang biasa, orang B aja. Lo jangan mau. Kalau lo disamain sama orang itu, lo harus buktiin gue beda dari lo, gue nggak sama mereka. Lo buktiin, lo bagusin badan lo, pede deh lo. Buat teman-teman yang mau follow gue, kalian bisa follow di bawah sini, Fajar LS. Semoga nanti dengan postingan-postingan gue yang minimalis dan estetik bisa menginspirasi kalian.